Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Yati Octavia bukan nama baru di panggung hiburan tanah air. Ia sudah warawiri menghiasi layar kaca lewat berbagai judul film dan sinetron sejak era 1970-an. Puluhan tahun berlalu, Yati Octavia masih tetap eksis di layar kaca hingga saat ini. Penampilannya pun masih bugar dan memesona. Bagaimana transformasinya saat ini? Benarkah sekarang jualan martabak? Berikut transformasi dan kabar Yati Octavia dulu dan sekarang yang telah dirangkum tim Sudut. Awal karir. Perempuan kelahiran 20 Oktober 1954 ini mengawali karirnya di industri hiburan tanah air pada tahun 1972 lewat film Dosa Siapa? Saat itu, beliau masih berusia 18 tahun. Berkat paras cantiknya serta kemampuan akting yang mumpuni, Yati Octavia kembali membintangi film Cintaku di Kampus Biru yang membuat namanya melambung. Setelah itu, karirnya makin melejit lewat film Gitar Tua dan Berkelana yang menyandingkannya dengan Rhoma Irama. Dalam film-film duetnya dengan Rhoma Irama, Yati Octavia sangat dikenal lewat karakter Ani yang masih diingat banyak orang sampai sekarang. Karir beliau pun semakin melejit hingga masuk ke dalam jajaran The Big Five atau 5 artis dengan bayaran termahal pada saat itu. Beliau diketahui menerima honor lebih dari 5 juta rupiah untuk setiap filmnya. Jangan salah. Honor segitu di tahun 70-an dan 80-an nominalnya sangat besar. Keputusan berhijab. Yati Octavia merupakan artis kelahiran Jakarta yang menganut agama Islam. Wanita yang identik dengan rambut ikalnya ini kini memilih untuk berhijab. Beliau memutuskan berhijab karena pengaruh lingkungan kerja dan perjalanan spiritualnya. Pada tahun 2015, beliau menunaikan ibadah umroh. Setelah umroh, artis yang kerap berperan antagonis ini memutuskan mengenakan hijab hingga seterusnya. Ia menyadari bahwa sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik untuk keluarganya. Keputusannya untuk berhijab pun dinilai belum terlambat. Beliau yakin pilihannya akan membawanya ke lingkungan dan pergaulan yang lebih positif serta membuatnya menjadi pribadi yang lebih religius. Semoga Ibu Yati Octavia istiqomah dengan keputusannya. Nah, kalian yang masih muda gimana? Jangan mau kalah dengan artis senior ini. Perjalanan karir. Sempat menjadi salah satu artis dengan bayaran termahal, Yati Octavia telah terjun ke dunia seni peran sejak tahun 1970-an. Beberapa judul film yang melambungkan namanya di industri hiburan tanah air antara lain, Penasaran tahun 1976, Gitar Tua tahun 1977, Begadang tahun 1978, Berkelana tahun 1978, Kemilau Cinta di Langit Jingga tahun 1985. Sejak terjun ke industri perfilman, Yati Octavia telah bermain dalam 64 judul film pada era 1970-an hingga 1990-an. Selain sebagai bintang film, ia juga membintangi banyak sinetron yang membuat wajahnya sering warawiri di layar kaca. Sinetron paling terkenal yang dibintanginya adalah Tersanjung, di mana ia berperan sebagai Retno. Adapun jumlah sinetron yang telah dibintanginya sekitar 40 judul. Jadi, kalau di total, Yati Octavia telah memerankan sekitar 104 judul sejak awal debutnya sebagai artis seni peran. Wajar, kan, kalau Yati Octavia disebut sebagai salah satu artis legendaris di industri seni peran Indonesia? Kisah cinta. Yati Octavia pernah menikah dengan seorang pria bernama Syamsuddin yang kini telah meninggal dunia. Namun sayang,
pernikahan pertamanya harus berakhir dengan perceraian. Setelah menyandang status janda, Yati Octavia diperkenalkan dengan Pangky Suwito oleh Roy Marten saat mereka sedang syuting film bersama. Sama-sama single dan pernah gagal membina rumah tangga, Yati dan Pangky akhirnya tertarik satu sama lain. Setelah beberapa bulan berpacaran, Yati justru banyak menerima informasi miring tentang Pangky. Namun, ia melihat banyak hal positif dalam diri Pangky. Hingga akhirnya, ia menerima pinangan Pangky Suwito dan menikah pada 21 Juni 1979. Setelah menikah, rumah tangga mereka mengalami berbagai cobaan. Mereka bahkan sempat mendapat banyak gangguan dan teror. Parah banget, ya? Hal inilah yang membuat keduanya memutuskan hijrah ke Purwokerto selama 9 tahun demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Tak terasa, kini usia pernikahan pasangan artis senior ini telah memasuki 42 tahun. Kini, kehidupan rumah tangga mereka semakin harmonis dan jauh dari pemberitaan miring media, sesuai harapan mereka. Semoga pasangan artis ini langgeng terus sampai akhir hayatnya. Kehidupan keluarga dari pernikahan pertamanya dengan almarhum Syamsuddin, Yati Octavia dikaruniai seorang anak bernama Tesar. Sedangkan dari pernikahannya dengan Pangky Suwito, mereka dikaruniai 3 orang putra, Raden Ayudiah, Raden Aditya, Raden Andrea. Di usianya yang ke-66 tahun, Yati Octavia juga telah dikaruniai cucu dari anak-anaknya. Wah, berarti sekarang sudah dipanggil Oma nih. Sebagai orang tua yang baik, Yati Octavia selalu menyempatkan waktunya untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak dan cucu-cucunya, baik melalui pesan singkat, telepon, maupun video call. Apalagi kalau sudah lama tidak syuting, pasti rasa kangen meningkat berkali-kali lipat. Seringkali, Yati Octavia membagikan potret kebersamaannya dengan anak dan cucunya melalui laman Instagram pribadinya. Karir saat ini. Sebentar lagi memasuki usia 67 tahun, Yati Octavia masih aktif di dunia akting. Beberapa sinetron yang dibintanginya dalam beberapa tahun terakhir antara lain Aisyah 2019, Cahaya Mentari 2019, Tukang Ojek Pengkolan 2020, Aku Bukan Dia 2021. Selain itu, Yati juga mempunyai channel YouTube sendiri, di mana ia sering mengunggah video bersama keluarga serta berbincang dengan sesama aktor dan aktris senior. Tak hanya di dunia hiburan, Yati Octavia juga merambah bisnis kuliner bernama Bang Martabak bersama suaminya. Usaha mereka terbilang sukses, bahkan kini telah memiliki 150 gerai. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.